Ya, akhirnya kelar juga nonton Black Phone 2 yang awalnya juga gue sama kayak beberapa fans dari Black Phone yang pertama. Karena memang film pertama cukup sukses dan akhirnya juga skeptis orang-orang. Dan pas pertama kali gue denger Black Phone bakal digarap sequelnya gitu. Langsung juga ceritanya gitu. Hah, beneran kah? Karena memang di ending dari film The Black Phone yang pertama itu kan Grabber meninggal tewas kan, gimana lagi cara dia ngebalas. Di sini akhirnya setelah ini film pertama dibikin agak misterius, horor-hororan kayak gitu, dibikin horor beneran di film yang kedua, dimana di sini Grabbernya ternyata bangkit lagi sebagai arwah seperti korban-korbannya di film pertama yang bisa membalaskan dendam sebagai arwah nelpon si Finn gitu kan. Dan sekarang dia melakukan hal yang sama dengan kekuatan korban pertamanya di tempat pembunuhan pertamanya di Alpine Lake kalau nggak salah. Di situ kan awal pertama kali si Bill, ini nama asli dari Grabber, itu membunuh korban-korbannya. Dari situ dia dapat kekuatan, menyerap kekuatan dari korban pertamanya sehingga dia bisa muncul manifestasinya yang cuman bisa dilihat oleh adiknya Finn, yaitu Gwen. Nah, di sini ngomongin tentang Gwen, gue senang banget karena memang Gwen akhirnya bukan cuman sekedar pelempar batu gitu nolong kakak yang kena bully, enggak, tapi di sini dia jadi center utama justru dari cerita ini, di mana dia punya kemampuan dari alam mimpi yang ternyata mimpinya tersebut bermanifestasi jadi beneran. Orang pas lihat dia kayak mimpi berjalan kayak gitu kan, lagi berjalan kayak gitu, lagi tidur jalan, tiba-tiba melayang-layang, ada yang nyerang, si Grabbernya ternyata ngerang dari alam supernatural ini. Wow. Dan sebenarnya penggunaan konsep alam mimpi itu bukan sesuatu yang baru atau fresh juga, karena memang beberapa film yang jadul juga sempat menggunakan elemen mimpi untuk sebagai sebuah cerita horor gitu. Salah satunya kayak A Nightmare on Elm Street, itu kayaknya 1:1 kayak si film ini, tapi nggak yang plek-plek niru banget sih Scott Derrickson-nya. Jadi gue suka di sana karena memang akhirnya di sini alam mimpinya tuh dibikin kayak suasana tegang intens. Dengan ini kita penonton bisa membedakan mana yang alam mimpi dari Gwen, mana yang bukan, karena memang menggunakan kamera 8 mm kayak gitu dengan beberapa titik kayak hening kayak gitu, itu di alam mimpi itu. Ternyata orang beneran nyuruh Gwen, wake up, wake up, wake up. Dan di sana dia ketemu sama si Grabber itu. Gue kayaknya cukup setuju dengan beberapa rating dari Rotten Tomatoes yang ngasih 75%, ada yang juga 90% gitu. Jadi cukup setuju karena emang yang tadinya gue skeptis dengan kayak nge-milking cerita pertamanya akhirnya dibikin kayak gini, ternyata pas dilihat di sini eksperimental, dan juga suka dengan penerapan dari Scott Derrickson sebagai sutradara. Di sini juga beberapa penulisnya, dia juga masuk nulis cerita ini kan, dimana di sini ceritanya mengeksplor tentang si Gwen-nya, bukan lagi tentang Finn-nya, tapi Finn-nya tetap terlibat di sini guys. Konsep-konsep deringan telepon, ada arwah yang juga berbicara di telepon tetap ada di sini, tapi memang akhirnya ini ceritanya lebih luas lagi. Bahkan gue yang paling suka juga di sini cerita si The Grabber dari awal pertama kali dia menculik, kemudian juga dia bawa balon warna hitam. Itu akhirnya diperlihatkan di sini sehingga ini dalam, ceritanya dalam, dan gue suka setiap karakter tuh punya porsi ceritanya masing-masing sehingga dengan durasi segitu pas banget mengakhiri cerita. Dan yang paling epic sih menurut gue pas adegan ending sih, emang pas di danau itu yang beku itu kan, mereka lagi cari korban, tiba-tiba di situ berantem sama arwah, si Finn yang nggak bisa ngeliat tapi tiba-tiba ngambil arwahnya tuh, ambil kayak gitu, langsung dibanting, dijedot-jedotin. Semoga ini bukan spoiler ya, karena buat teman-teman belum nonton juga nggak ngerti kan di jedot apaan ya bang ya. Mending kalian nonton dulu gitu. Tapi gue suka eksekusinya, transisi babak 1, 2, 3 itu mulus. Tapi jujur kalau mau ngomongin kekurangan, di babak pertama mungkin di 45 menit pertama bahkan itu terlalu lama membangun setup cerita. Ini itu pakemnya tuh agak lama, tapi ini sebenarnya berguna gitu ya, berguna untuk penonton baru yang nggak nonton Black Phone yang pertama, karena memang dijelaskan gimana traumanya si dua karakter ini lebih mendalam lagi, gimana traumanya si Gwen ketika melihat ibunya dibunuh diri kayak gitu, gimana akhirnya kita melihat bagaimana chemistry antar mereka, ada teman sekolahnya mau ikutan juga. Dan di sini mereka udah kayak terkenal kayak gitu kan. Dan di sini ketika mereka berpindah ke Alpine Lake, ada badai salju. Disitulah mulai adegan-adegan kayak horror thrillernya udah mulai berjalan gitu. Tapi yang kekurangan menurut gue adalah The Grabber-nya nggak sadis yang pertama sih guys, karena memang di sini
karena memang dia supranatural nggak terlihat, fokusnya itu cuman sama Gwen dan juga Finn aja gitu. Bahkan si Gwen pun nggak terlalu berdarah-darah banget. Sebenarnya gue pengen tuh Grabber lebih maknyus lagi gitu. Dan kayaknya ini salah satu kekurangan karena memang Blumhouse nih kayaknya pengen ngebikin franchise dari The Grabber ya. Jadi kayak berasa Conjuring gitu sampai berapa film gitu. Karena memang setupnya kelihatan cerita ditahan-tahan gitu sih. Ini ditahan dan ini pasti bakal ada lanjutannya. Lagi-lagi milking ini lagi. Jadi karena memang baru film kedua kan, bakal ada film ketiga lagi. Jadi mereka pengen bikin falaknya si versi Blumhouse ini ya si Grabber ini. Jadi ya kita lihat aja mungkin ya ke depan bakal ada lanjutan dari film ini gitu. Tapi secara keseluruhan dengan gue yang udah bosan dengan horor yang menjual jump scare, menurut gue ini juga cukup keren. Nggak banyak jump scare di sini, cuman sedikit banget. Ada beberapa adegan jump scare yang di bawah tempat tidur, itu serem. Gue paling nggak suka tuh kalau adegan ngelihat bawah tempat tidur. Itu sih sampai sekarang gue masih ampun ya, mas skip. Gue masih ampun kalau tentang adegan itu. Tapi secara keseluruhan ini lebih ke kayak horor detektif kayak gitu, pencarian, dimana pencarian korban kayak gitu, kemana harus mengalahkan si Grabber ini, harus menemukan para bangkai-bangkai korban yang udah lama itu juga cukup menarik kayak gitu. Dan setiap karakter pendukung pun mendukung cerita dengan sangat baiknya. Pemimpin dari Alpine Lake itu termasuk juga karyawan-karyawan dari Alpine Lake. Dan di sini juga gue senang ada beberapa kayak sarkas-sarkas terkait agamis kayak gitu, terutama dari Kristen gitu, beberapa khotbah-khotbah. Ternyata orang yang dianggap beriman pun ternyata juga acuh tak acuh dengan kehidupan sosial gitu. Sebenarnya semua juga berlaku. Jadi itu ada banyak sekali sebenarnya makna-makna yang terdapat di sini. Tapi gue yang paling suka adalah chemistry antara Finn dan juga Gwen di sini tuh dapet ketika mereka saling mendukung satu sama lainnya. Finn ini akhirnya menjaga si adiknya, selalu kayak mimpi tidur sambil jalan itu selalu ngejagain, selalu ada gitu. Efek traumatis dari film pertama tetap ada. Jadi kalau teman-teman pengen nanya, emang ada film yang kedua yang bagus dan gak mengkhianati cerita film pertama? Salah satunya menurut gue adalah Black Phone yang kedua, karena emang ini sini akhirnya ceritanya dengan cerita yang baru tapi nggak meninggalkan cerita yang lama, tetap membawa karakter-karakter lama, jadi enak aja nontonnya. Dan selain itu kayak dari segi teknis nggak ada masalah, dia banyak mengambil latar di gunung-gunung badai salju juga gitu, jadi cukup menambah kesan misterius, seram, creepy-nya juga. Dan juga telepon yang di tengah deket-deket danau kayak gitu berbunyi kring kring kring, itu tetap dapat. Menurut gue suka. Ya kalau dari segi cerita sebenarnya kalau mau cari cerita yang jelimet-jelimet banget enggak ya, ini lebih sederhana, lebih ke ya mendekati ke popcorn movie, blockbuster movie juga sebenarnya. Tapi gue suka aja gitu film yang sederhana, simple. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mikir apakah Black Phone 2 rekomendasi, gue bisa bilang ini cukup rekomendasi lah untuk ditonton. Gak yang menjual kengerian yang terlalu berlebihan, tapi lebih ke menjual horor detektif yang untuk mencari-cari, itu gue suka gitu. Dimana gak terlalu body horror juga. Jadi gue cukup suka dengan Black Phone kedua. Dengan melihat beberapa kekurangan-kekurangan dan juga kelebihannya, akhirnya di review gue memberikan skor untuk Black Phone 2 ada di angka 8 dari 10. So, buat teman-teman yang masih mikir dengan skor sebesar itu, menurut gue ini cocok banget untuk kalian pertimbangkan nonton bersama dengan pacar ataupun keluarga kalian. So, sampai jumpa di video review selanjutnya.